Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan pengalaman adalah merupakan suatu guru yang baik. Jadi pengalaman yang sudah pernah kita alami itu sebenarnya adalah guru yang cukup baik. Ceritanya begitu kita belajar mulai dari sekolah ya, mulai dari kita sekolah dikatakan oleh para guru supaya kita rajin belajar ya. Karena dengan rajin belajar insya Allah kita akan tahu. Jadi belajar itu merupakan proses ya, dari tidak tahu menjadi tahu, ataupun dari sudah tahu menjadi lebih tahu. Nah, di sini kita pernah belajar waktu itu di SD ya. Nah, ini di SD ini kadang-kadang pengenalan bahasa ya, itu khususnya huruf-huruf itu agak sulit di dalam menulis. Tetapi kita terus belajar. Akhirnya dengan kebiasaan belajar, alhamdulillah kelas 1 SD bisa nulis huruf abjad ya, yang mulai dari A, B, C dan seterusnya ya. Kemudian merangkai kata itu kita masih menggunakan bacaan buku ya, yang menggunakan ejaan yang disempurnakan. Kita masih menggunakan ED ya, tahun 1972. Nah, di situ ada beberapa perubahan. Ketika saya kelas 1, huruf C itu T dan Y. T dan Y. Nah, huruf C ya, huruf C itu ya, D dan Y. Nah, itu jadi beberapa perubahan itu dibuat di tahun 1972. Akhirnya huruf C ya biasa 1, enggak 2 ya, kalau dulu D sama Y, dan huruf C ya, itu dulu T sama Y. Sekarang sudah berubah sampai saat ini. Jadi belajar itu proses ya, dimana kita tekun untuk menggeluti pelajaran tersebut ya. Menginjak di SMP ya, kita terus rajin belajar ya. Setelah menerima ilmu pelajaran dari sekolah ya, sampai rumah kita pelajari. Begitu juga setelah SLTA ya, kita tetap belajar ya. Bahkan ketika di SLTA itu ada beberapa pesan daripada Bapak Guru ya. Katanya kalau pengen pintar ya, ada beberapa syarat ya. Syaratnya belajarlah dikala orang pada tidur. Nah, jadi di tengah malam itu kita disuruh belajar. Di tengah malam kita suruh belajar. Katanya dengan kita belajar di tengah malam itu hening suasananya, hening. Sehingga dengan suasana yang hening itu membuat kita insya Allah ya, cepat mengerti dibandingkan dengan suasana hiruk pikuk. Kemudian kita juga disuruh ya, berani ya. Istilahnya itu majulah dikala orang pada mundur. Nah, kita harus berani. Nggak tahu ya kita bertanya, karena ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Nah, kalau kita malu dalam bertanya, bisa jadi ya kita nggak akan tahu ya, kita nggak akan tahu. Jadi bertanya dalam arti tidak istilahnya itu mengetes gurunya, tidak ya, tetapi kita
bertanya betul-betul kita tidak tahu. Ya. Kemudian juga kita bekerja semampunya. Ya, semampu kita harus bekerja. Ya, bekerja kalau orang pada istilahnya itu nganggur. Biar orang yang pada nganggur, tapi kita harus bekerja dan bekerja. Nah, untuk bisa bekerja tentunya kita harus keluar, ya, keluar untuk mencari informasi yang ada. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, beberapa pengalaman juga dikatakan oleh para guru bahwa kunci sukses diantaranya harus banyak ya, berdoa, ya. Kemudian harus punya kemauan yang tinggi, ya. Harus punya kemauan yang tinggi, dan juga harus didukung dengan biaya yang ada. Soal biaya sebenarnya relatif, ya. Maksudnya ya, insya Allah kalau kita berusaha, insya Allah ya, ada aja jalan keluar. Bahkan ya, pemerintah juga menganggarkan keterkaitan dengan beasiswa. Insya Allah kalau kita pandai dihargai oleh pemerintah dalam hal biaya ini, mendapatkan beasiswa. Jadi khususnya buat teman-teman yang saat ini masih dalam proses belajar, ya, ataupun masih duduk di bangku sekolah, baik di bangku tingkat SD maupun tingkat perguruan tinggi, ya memang kita harus belajar, ya. Belajar dan belajar. Insya Allah kalau kita belajar, ada istilah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, ya. Maksudnya di sini rajin dalam kita belajar. Insya Allah kalau kita rajin belajar, insya Allah, ya, insya Allah kita akan mengetahui, ya, mengetahui. Nah, manfaatkan perpustakaan yang ada dengan sebaik-baiknya, karena pengalaman yang sudah ada pada saya di waktu jam-jam belajar kosong, ya, ataupun kalau di dunia perkuliahan itu kadang-kadang jam-jamnya ditentukan. Ketika belum ada jam kuliah, kita masuk ke perpustakaan, ya. Manfaatkan perpustakaan itu seoptimal mungkin, ya. Cari buku-buku yang sesuai dengan yang materi diajarkan oleh dosennya. Cari literatur yang ada. Insya Allah, ya, insya Allah tidak harus kita membeli buku, tetapi kalau kita rajin belajar, insya Allah, ya, tentunya pinjam buku di perpustakaan, karena nggak ada jaminan, ya. Beli buku kemudian dapat nilai bagus, nggak ada jaminan, ya, nggak ada jaminan. Di samping itu kita juga harus ikuti aturan yang ada, ya. Harus ikuti aturan yang ada karena walaupun bagaimana kita prosesnya itu, ini istilahnya di dalam belajar, kita ikuti aturan yang ada. Apa kata gurunya, ya kita ikuti, ya, selama itu dalam hal kebaikan, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu juga, ya, faktor nasib. Nah, ini nasib, ya, kita sudah berusaha seoptimal mungkin, ya. Insya Allah, ya, kalau nasibnya bagus, insya Allah nanti kita juga bisa lulus. Nah, kalau sudah bisa lulus, insya Allah nanti di mata masyarakat, orang yang sudah mempunyai ijazah itu biasanya, ya, biasanya sedikit, ya, agak ada bedanya, ya. Maksudnya dikatakan dalam Al-Quran itu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, ya. Jadi kalau kita punya ilmu pengetahuan yang banyak, insya Allah kita punya wawasan yang banyak, sehingga dengan wawasan yang banyak itu, ya,
Kalau bisa justru kita dicari orang, bukan kita mencari orang atau mencari pekerjaan, tetapi orang mencari kita karena prestasi kita. Tapi kalau di dunia sekarang ya tentunya karena betapa banyaknya para sarjana, ya kita harus gesit, ya gesit, ya. Bahkan ada ya, satu teman itu dia katakan begitu lulus sarjana, masukkan berkas lamaran itu nggak tanggung-tanggung, 10 berkas lamaran. Nah, dari 10 berkas lamaran tersebut ya, akhirnya ada panggilan 3. Nah, dari panggilan tersebut ada 3, kemudian dipilih yang cocok buat pribadinya. Dan juga tentunya dalam soal memilih itu kita punya istilahnya itu kewenangan ya, untuk istilahnya itu memohon kepada Allah ya. Kira-kira kita istikharah mana yang paling tepat di antara 3 yang prestasi ini, maksudnya 3 lamaran ini. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah dia juga akhirnya menduduki salah satu jabatan. Nah, ini kan berdasarkan pengalaman-pengalaman ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman. Lebih dari itu juga ada ya, sementara teman saya sendiri ya, dia ngomong dengan saya ya, Kak, bagaimana caranya saya supaya bisa kerja, bisa jabat, bisa memperoleh uang. Nah, kebetulan waktu itu ya saya tanya ya, memang modalnya kita berani. Saya tanya di tempat fotokopi ya, akhirnya fotokopi pun di tempat fotokopi itu membutuhkan tenaga ya. Akhirnya dia belajar proses memfotokopi setahun, 2 tahun, 3 tahun, rajin belajar terus, belajar ya, mungkin karena ada unsur capek juga ya, akhirnya beralih dia ingin cari pekerjaan yang sesuai, karena dia sudah mulai berani untuk bertanya, tanya, akhirnya dia ikut mobil, jadi kena mobil ya, lama juga akhirnya bisa nyupir. Sudah lihat nyupir, ada yang mendekati ya, suruh istilahnya itu membantu supaya mengantarkan anak TK-nya ya, menggunakan mobil pribadi. Nah, setelah itu lepas dari nyupir mobil, dia mengantarkan anak orang tersebut ataupun pegawai tersebut untuk istilahnya itu mengantarkan ke lembaga pendidikan. Nah, selepas di lembaga pendidikan tersebut, dia juga mikir, akhirnya sama orang yang punya anak tersebut dikasih suatu pekerjaan ya, disuruh bersih lah ya, alhamdulillah dengan modal ketekunan dia ikuti ya. Namanya kita bekerja tempat orang ya, kita mengikuti. Kalau kita bekerja tanpa pamrih, insya Allah ya, ada aja rezeki ya, yang penting kita ikhlas. Nah, bekerja, alhamdulillah ya, menjadikan dia sukses ya. Kemudian sama orang tua si anak tersebut disuruh melamar suatu pekerjaan, alhamdulillah ya, atas izin Allah dia pun lulus ya, duduki suatu jabatan. Nah, akhirnya dengan modal tekun, akhirnya alhamdulillah dapat sukses. Jadi kita nggak boleh memvonis orang ya, ataupun menilai orang itu rendah, itu nggak boleh ya. Bahkan aib orang itu kita nggak boleh istilahnya itu kita korek-korek ya.
kita harus menghargai orang lain. Ya. Insya Allah dengan kita menghargai orang lain, ya, insya Allah kita pun akan dihargai oleh orang lain. Nah, kalaupun toh pengalaman yang sudah kita menghargai orang lain, kita dihargai orang lain, ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah kecil hati. Ya. Mungkin nggak selevel ya dengan kita, nggak apa-apa. Ya. Kita diacuhkan orang lain itu nggak apa-apa. Ya. Yang penting kita jangan sampai ada unsur istilahnya itu benci ataupun dendam. Ya. Kita nggak boleh. Kita harus tetap ya, baik sangka pada siapapun. Bahkan ya, ada istilah itu teman saya waktu SLTA ya, dia katakan cintailah musuhmu. Kata dia, cintailah musuhmu, karena dari dialah kau akan mengetahui kelemahanmu, kata dia seperti itu ya. Jadi walaupun musuh tetap kita rangkul, kita cintai, kita sayangi ya. Entah suatu saat mungkin karena dia itu belum mendapat hidayah dari Allah, ya kita doakan mudah-mudahan orang yang membenci kita ya, yang istilahnya acuh tak acuh kepada kita, kalau sudah Tuhan berkehendak bahwasanya kita sesama manusia itu harus saling hormat menghormati ya. Hormati orang lain, niscaya dirimu akan dihormati oleh orang lain. Kalau toh kita sudah menghormati orang lain, kita tidak dihormati, nggak masalah. Yang penting kita tebarkan ya kebaikan orang lain. Ya. Syukur-syukur ya, bantulah orang lain meskipun dia tidak meminta bantuan kepadamu. Bisa nggak kira-kira? Nah, membantu orang lain yang jelas orang sebenarnya butuh, tetapi dia nggak mau minta tolong kepada kita, menawarkan jasa, nggak masalah ya, menawarkan jasa, karena berbuat baik mesti sedikit itu katanya lebih baik daripada kita hanya tahu tetapi tidak melakukan kebaikan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya pengalaman kita banyak sekali yang bisa dijadikan istilahnya itu guru, ataupun kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, waktu kecil kadang-kadang kita mencuri, yang biasa cari rumput, ini kadang-kadang rumput tetangga ya dicuri. Nah, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali ya, kalau kita nggak mau segera berhenti untuk mencuri, lama-lama juga ketahuan ya. Bukankah di dalam Al-Quran pun dikatakan telah datang kebenaran, sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Nah, ini juga pernah saya alami ketika saya mencari rumput ataupun ngarit. Nah, ketika saya ngarit kondisi panas ya, panas sekali. Karena kondisi panas ya, akhirnya saya sudah toleh sana sini, nggak ada orang yang punya rumput tersebut ataupun pohon tersebut. Akhirnya apa ya, saya coba untuk mengambil daun singkong. Nah, setelah baru metik 1 atau 2 batang, ternyata yang punya pohon singkong lari ya. Lari, kemudian istilahnya itu memarahi habis-habisan kepada saya. Atas dasar itu akhirnya saya juga hati-hati bahwa mengambil hak orang lain tanpa permisi itu tidak boleh. Mengambil milik orang lain tanpa permisi itu tidak boleh. Kalaupun toh permisi tidak dikasih, ya jangan diambil ya. Diminta nggak boleh terus diambil ya. Termasuk rambutan mungkin di desa, tebu mungkin di desa ya. Kemudian mungkin pisang tetangga ya.
ataupun kelapa, ngambil degan, dan sebagainya. Ya. Timun, ya nggak ada istilahnya itu. Tuhan mengizinkan supaya meminta sekalipun nggak ada orangnya, kita minta Pak, saya minta timunnya, nggak ada. Akhirnya dijawab sendiri, ya silakan, kalau sebatas untuk dimakan aja, nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya, karena perbuatan yang baik sekecil apapun juga akan dapat balasan. Perbuatan yang jelek sekecil pun juga akan dapat balasan. Ya. Bukankah Allah sudah tegaskan ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Sekecil apapun perbuatan yang memang baik, insya Allah mendapatkan pahala, dan sekecil apapun perbuatan yang memang jelek ya akan mendapatkan siksa. Jadi perlu kita garis bawahi ya, jangan meremehkan hal-hal yang baik sekecil apapun. Ya, hargai kebaikan itu sekecil apapun. Ya. Misalnya kita tahu di jalan ada paku, nggak ada salahnya, ya, nggak ada salahnya. Kita berhenti sejenak, ngambil paku tersebut, karena paku itu kalau nggak diambil, kena ban motor, kena ban mobil, kena jalan kaki, ya, bisa mengenai. Kita nggak usah toleh-toleh sana sini, tetapi fokus ambil paku itu aja, kita singkirkan. Termasuk ya, hal-hal yang lain, sekiranya kita bisa untuk berbuat, ya kita berbuat. Kita nggak usah istilahnya itu mengharap suatu pujian, nggak perlu. Ya. Dipuji atau tidak dipuji, kebaikan harus tetap kita tegakkan. Ya. Kalau dipuji, kita banyak-banyak istighfar. Yang justru kita bangga dipuji, tapi kita banyak-banyak istighfar. Ya. Karena kalau kita bangga atas pujian kita, maka itu sudah menyalahi aturan. Ya. Yang berhak untuk dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya begitu. Nah, kalau kita dipuji oleh orang lain, tentunya kita banyak-banyak baca istighfar. Ya. Begitu juga kalau kita dicemooh oleh orang lain, kita juga harus bersabar. Kita doakan orang lain tersebut supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya persatuan dan kesatuan, rasa cinta kasih pada sesama manusia, ya, itu perlu. Hanya saja orang yang membenci kita, orang yang mencemooh kita, bisa jadi walaupun dia tahu tetapi belum bisa mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Ya. Karena banyak orang yang tahu tetapi belum mampu mengamalkan apa yang ia ketahui. Ya. Nah, seperti halnya keterkaitan sombong, itu juga sebenarnya nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Allah pun juga perintahkan, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh angkuh dan sombong. Allah tidak suka orang yang sombong. Ya. Karena orang yang sombong itu ya, itu menuruti langkah-langkah daripada setan. Ya. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengalaman Anda, pengalaman kita ya, yang kiranya sudah pernah kita lakukan, kejadian-kejadian yang pernah kita lakukan, ini sebenarnya teknis Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk membuat kita lebih dewasa ya, untuk membuat kita lebih dewasa dalam arti pola pikir secara psikis ya, secara kejiwaan. Kita harus menyadari hal itu. Kita harus menyadari hal itu. Bahkan insya Allah ya, sudah sekali, dua kali, tiga kali saya menemukan HP. Ya alhamdulillah, nomornya gak saya ambil, alhamdulillah. Semua akhirnya HP kembali kepada yang bersangkutan. Ya, begitu dibel, ini HP di tempat saya, ya,
diambil karena saya nemu di jalan. Nah, ini pengalaman yang luar biasa. Akhirnya apa? Begitu HP saya hilang, saya nggak terasa kalau HP saya hilang. Tahu-tahu ada yang datang. Maaf Pak, kata dia. Maaf Pak, ada apa? Saya bilang, apa HP Bapak ketinggalan? Saya periksa ya, kanan kiri depan belakang, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Oh iya, hilang, saya bilang. Nah, setelah saya ngomong hilang, apa ini Pak? Nah, ini luar biasa. Luar biasa. HP saya hilang, dihantarkan oleh orang. Ya, alhamdulillah. Jangan dihantarkan sama orang. Ya. Dan juga pernah ya, anak yang baru kelas 2 SD, kelas 3 SD ya, menemukan HP, ya, ngomong sama saya, Lek. Nah, dia bilang, ada apa? Saya nemu HP. Mana? Ini Lek. Nah, tadi ya. Nah, setelah itu, Lek, tolong diambilkan kartunya, Lek. Nah, saya bilang, Dek, HP ini HP orang. Ya. Nggak lama lagi, nanti ada orang yang ngebel, saya bilang. Lek, tolong diambilkan kartunya aja, Lek. Nanti kan untuk saya kalau diambil kartunya. Jangan, Dek, ini bukan hak milik adik, bukan hak adik ya. Yang punya ini bingung mencari, kasihan dong. Akhirnya betul ya, HP yang masih saya pegang ya, ada yang ngebel. Yang ngebel ternyata yang punya HP itu. Nah, saya sarankan kepada yang ngebel itu ya, ini HP ditemukan oleh anak kecil ya. Kalaupun toh mau diambil ya tolonglah ya, dikasih setelahnya itu berbunga ya, bahasanya upah ya, upah kepada anak kecil tersebut ya, supaya dia senang. Nah, seberapapun ya, dia namanya juga anak-anak ya, seberapapun yang penting dikasih berbunga. Nanti akan saya jelaskan bahwa kalau bukan hak milik itu ya, kita nanti berdosa. Nah, akhirnya apa? Langsung dia itu mengambil ya, mengambil posisi HP masih di tempat saya, diambil. Kemudian saya bilang tolong dikasih ya upah kepada anak tersebut. Nah, setelah dikasih upah, anak tersebut juga bilang sama saya, orang yang udah pergi bilang sama saya, Lek, dikasih cuma sekian. Nah, saya bilang ya, namanya rezeki ya kita terima dengan ikhlas ya. Kalau udah kamu harus minta sekian, nanti kalau dia nggak ikhlas nggak berkah ya. Saya bilang seberapapun dia ngasih kamu ya kita terima, itulah rezeki yang insya Allah berkah dan ikhlas. Nah, akhirnya juga mereka tahu, anak tersebut tahu maksud saya, dan mereka menerima kenyataan yang ada. Jadi perlu jadikan pelajaran buat kita semua ya. Karena hakikatnya kalau bukan hak milik kita pakai, bisa jadi ya, bisa jadi misalnya kita ambil, justru nanti kata orang-orang itu gondol 2 kali lipat barang kita yang hilang. Maksudnya kalau duit kita nemu 5.000, bisa jadi nanti uang 15.000 ya kita hilang, nah 2 kali lipat. Ataupun 10.000 hilang, itu hanya mitos ya, gak ada kepastian, tapi ya bisa jadi ya. Karena sekecil apapun seperti yang saya katakan tadi ya, Pamaya sekolah daratan khairiyal, Pamaya sekolah daratan saroyaro. Jadi sekecil apapun ya, menurut pandangan Allah, menurut firman Allah ya, kalau memang kebaikan tetap akan dibalas kebaikan. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun kalau memang itu kejahatan tetap akan dibalas dengan kejahatan. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan ya bahwa sesuatu itu sebenarnya ya karena diri kita sendiri ya, karena diri kita sendiri. Ada yang bilang kegagalanmu adalah karena dirimu sendiri. Nah, ada yang bilang seperti itu. Jadi kita harus banyak-banyak mawas diri ya. Jangan mudah
salahkan orang lain ya, tetapi salahkan diri sendiri ya. Nggak usah kita koreksi kesalahan orang lain, tapi banyak-banyaklah koreksi diri sendiri. Walaupun hal ini sulit dilaksanakan ya, karena kenyataannya ada di masyarakat kadang-kadang ya, itu kita sibuk ya mengoreksi kekurangan, keburukan, kejelekan daripada orang lain ya. Nah, bahwasannya kalau orang yang sibuk koreksi kesalahan, kejelekan ataupun kekurangan orang lain, itu sebenarnya membuat pusing dia, pusing sendiri. Kenapa? Karena kita mikir diri sendiri aja sudah pusing, apalagi mikir orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berbagi pengalaman ya. Mudah-mudahan sekilas tentang pengalaman saya ini bisa dipetik hikmahnya ya. Kalau toh benar ya, itu memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak begitu ya. Kalau memang salah, itu ya dari pribadi saya sendiri ya. Saya manusia biasa ya, banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa ya. Untuk itu astagfirullahaladzim, dan pada pemirsa semuanya ya, tanpa terkecuali ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ya untuk teman-teman dari mancanegara pun saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Bukan bermaksud saya menggurui ya, apalagi pamer itu tidak, insya Allah tidak, tetapi kita berbagi pengalaman. Mudah-mudahan dengan berbagi pengalaman ya, kita akan sedikit ya, maju selangkah dibandingkan sebelumnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.